Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan melakukan proses aklimatisasi untuk anggrek dendrobium. Apa sih itu aklimatisasi itu? Nah, aklimatisasi itu merupakan proses pengadaptasian tanaman hasil kultur jaringan dari botol sebelum ke lapangan. Nah, fungsinya aklimatisasi itu pertama kita akan mengadaptasikan suhu, kemudian lingkungan, media, terus makanannya gitu ya. Karena ketika tanaman di dalam botol itu dia berada pada kondisi yang terkontrol, baik itu suhunya, kelembabannya gitu ya. Kemudian makanannya sudah ada, siap makan lah gitu ya. Nah, berbeda dengan lingkungan di luar. Ketika di luar itu kan kondisinya tidak terkontrol gitu ya. Maksudnya itu karena ada angin gitu ya. Kemudian kadang pagi dingin, siang panas, malam dingin lagi. Tahu-tahu ketika panas turun hujan gitu ya. Nah, dia belum siap gitu ya. Dia belum siap dengan kondisi yang ekstrim seperti itu. Nah, sehingga perlu adanya proses pengadaptasian itu. Nah, istilah lain dari aklimatisasi untuk anggrek ini disebutnya kompot. Kenapa disebut kompot? Karena dalam satu pot itu berisi beberapa jumlah tanaman gitu ya. Atau singkatan dari kepanjangan dari community pot atau communal pot gitu ya. Nah, alat bahan yang perlu kita siapkan untuk proses aklimatisasi ini atau proses compoting anggrek ini, pertama ada baki air yang berisi dengan air bersih, kemudian ada larutan pestisida atau bisa menggunakan larutan desinfektan juga. Nah, di sini kita pakai larutan fungisida pestisidanya. Kemudian ada baki yang berisi dengan kertas stensil. Ini fungsinya untuk menyerap air ketika nanti dikering anginkan. Jika tidak ada kertas stensil, kita bisa pakai juga kertas koran gitu ya. Kemudian ada pinset, ini nanti untuk pengambilan anggreknya. Kemudian ada alat tulis, kalau bisa ini spidol yang permanen agar nanti tidak luntur ketika kena air. Terus ada label. Nah, ini fungsi label ini untuk memberikan nama. Di dalamnya itu berisi tentang nama dari anggrek yang kita keluarkan, kemudian tanggal keluar dari anggrek itu. Kemudian ada pot. Anda bisa pakai pot yang 10 cm soft pot atau pot plastik yang hitam, atau di sini kita pakai cup pop es ya, kemudian yang pendek. Kemudian di sini saya kasih lubang pinggirnya. Itu fungsinya untuk menjaga sirkulasi udara di dalam pot agar tetap lancar. Kemudian ada media tanam. Nah, di sini media tanam kita pakai dua jenis. Pertama ada media tanam kasar, yang kedua ada moss. Nah, untuk media tanam kasar ini Anda bisa pakai lavarok, kemudian pecahan kenteng, pecahan bata, atau styrofoam, atau pakai cacahan kulit pinus atau kokocit gitu ya. Nah, untuk di sini sendiri saya pakai campuran dari lavarok dan pecahan potongan kulit pinus gitu ya. Kemudian ada moss. Nah, ini moss yang saya pakai adalah moss hitam atau akar kadaka. Nah, ini kedua media ini sudah disterilisasikan dengan cara direbus, kemudian direndam dengan larutan desinfektan atau larutan pestisida. Nah, selain pakai moss hitam, Anda juga bisa pakai moss hijau atau lumut pohon. Kemudian bisa juga pakai moss putih atau sphagnum moss. Nah, cara menyiapkan media tanamnya, pertama kita pakai isi 1/4 bagian, setengah bagian media kasar. Kemudian bagian atasnya kita isi dengan moss. Jadi total dari media yang ada di dalam pot itu hanya 3/4 bagian saja. Jadi usahakan ada 1/4 bagian yang kosong gitu ya, space kosong dari mulut pot. Kita sisihkan dulu media tanam yang potnya yang sudah berisi media tanam. Kemudian yang kedua kita akan mengeluarkan tanamannya gitu ya. Nah, ini diusahakan tanaman yang dikeluarkan itu dia sehat, kemudian siap untuk keluar dengan tandanya dia sudah menyundul botol gitu ya, sudah tinggi-tinggi lah gitu ya. Karena ada dua kondisi ketika tanaman
itu diaklimatisasikan. Pertama, ketika tanaman yang sudah dewasa atau siap keluar. Kondisi yang kedua itu adalah ketika tanaman terjadi kontaminasi di dalam botol. Daripada dia mati di dalam botol, lebih baik kita keluarkan gitu ya, kita aklimatisasi. Meskipun itu tidak akan 100% dia tumbuh gitu ya kalau yang sudah terkontaminasi di dalam botol, tetapi minimal itu ada dia bisa ada beberapa tanaman yang istilahnya hidup gitu ya. Nah, jadi caranya pertama kita buka tutupnya, kemudian kita isi dengan air bersih. Nah, kita goyang-goyang sedikit. Ini untuk memisahkan agar dan tanaman gitu ya. Jadi agar tanaman bisa lepas. Nah, ini Anda ketika pengambilan ini bisa pakai pinset, atau kalau untuk botol yang selai seperti ini bisa menggunakan langsung menggunakan tangan. Nah, ini dicelupkan pada air bersih. Nah, kalau untuk botol saus itu biasanya kita pakai pinset panjang seperti ini, atau bisa pakai juga kawat bengkok atau kawat pengait. Nah, di air bersih ini kita cuci bagian tanaman agar media yang masih menempel di sini agar ya. Jadi agarnya tidak terbawa gitu ya. Kemudian sambil kita seleksi barangkali ada daun atau akar yang menguning atau mati, nah itu kita buang. Nah, jika ada rumpun yang seperti ini, jika memang masih bisa dipecah, itu dipecah saja. Tapi kalau misalkan sulit, itu jangan dipaksakan. Jadi dikhawatirkan malah melukai tanamannya gitu ya. Nah, kita cuci bersih. Jika sudah tidak ada lagi media yang menempel, nah kita tempatkan di kertas stensil. Sebelum ke kertas stensil ya, kita langsung masukkan ke larutan fungisida tadi ya, yang sudah kita siapkan. Nah, ini kita biarkan selama 3-5 detik, maksimal 10 detik, atau tergantung dari kondisi tanaman gitu ya. Kalau misalkan di dalam botolnya terjadi kontaminasi yang parah, itu diusahakan perendaman agak lama. Nah, kemudian kita akan kering anginkan di kertas yang sudah disediakan. Semoga suaranya terdengar karena di sini lumayan ada sedang hujan deras ya. Nah, kita susun berdasarkan ukuran tanaman. Jadi nanti yang besar-besar, yang kecil dipisahkan. Jadi jangan disatukan antara yang kecil dan yang besar. Sehingga nanti ketika kita panen untuk melakukan single pot itu relatif rata gitu ya ukurannya. Nah, kita diamkan beberapa saat hingga anggrek ini tidak terlalu basah oleh larutan
fungisida tadi. Oh ya, untuk larutan fungisida itu disarankan kita membuat larutan dosis rendah. Jadi kita cek dulu di label kemasan. Jika misalkan di sana tertulis dosis yang dipakai adalah 1 sampai 2 mg per liter kalau fungisida misalkan. Nah, berarti kita pakai yang 1 mg-nya gitu ya, 1 mg per liter. Nah, untuk perendaman tanaman dari 1 mg tersebut kita encerkan lagi setengah bagiannya, jadi hanya 50%-nya. Jadi kita larutannya itu hanya 0,5 mg per liter gitu. Jadi jangan terlalu pekat untuk larutan fungisidanya. Nah, jika sudah di kering anginkan, sambil nunggu kering angin kita siapkan label. Nah, di sini kita tulis sesuai dengan nama di dalam nama di botolnya yang tertera di botol. Nah, di sini tertulis Dendrobium Merbelianum Shelving. Dendrobium Merbelianum Shelving. Kemudian dikasih tanggal sekarang 16 bulan 4 2024. Nah, kemudian setelah itu kita susun tanaman di pot yang sudah disediakan tadi gitu ya. Untuk penyimpanannya itu bebas, yang penting tanaman bisa berdiri, jangan sampai ada tanaman yang tidur. Untuk proses penanamannya itu bisa diatur, misalkan bisa ada keliling dulu, nanti terakhir di tengah, atau bisa disusun berbaris. Karena ini tanamannya relatif ukurannya relatif sama, jadi kita masukkan saja semua dalam satu pot. Nah, ini kenapa disebut kompot. Nah, jadi seperti ini. Jadi dalam satu pot ini berisi jumlah tanaman yang banyak atau komunal ya. Maka disebut kompot atau komunal pot atau community pot. Saya kira ini sudah terlalu penuh. Ini bisa yang kecilnya kita isi dengan kita pindahkan ke pot yang lain yang lebih kecil. Misalkan kita pakai soft pot. Atau kalau misalkan ditutup akarnya kayak nanam sosin, nah, itu sih boleh-boleh saja, cuman jangan sampai pangkal batangnya tertutup media, jadi hanya akarnya saja yang tertutup kalau misalkan mau seperti itu. Karena kalau ditutup dengan akarnya batangnya seperti nanam sosin, nanam cabai gitu ya,
itu dikhawatirkan terjadi busuk batang. Nah, jangan lupa dikasih label yang sudah kita siapkan tadi. Ini labelnya. Nah, kemudian disimpan di tempat yang teduh, kemudian tidak terpapar sinar matahari langsung. Proses aklimatisasi ini selesai sampai tahapan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.